Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Firilia Filiana, peserta latihan dasar CPNS Pusat Bangka DOD Angkatan 12 dengan NDH 16. Nah, kali ini saya akan mereview materi pelayanan publik yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Hana pada Jumat 24 Juli 2020. Nah, pelayanan publik ini adalah salah satu mata pelatihan yang masuk dalam kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Kemudian, apa tujuan mata pelatihan ini? Yaitu mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayani. Jadi, kalau kita kembali ke peran dan fungsi ASN itu ada 3, yaitu menjalankan kebijakan publik, kemudian melakukan pelayanan publik, dan menjadi pemersatu bangsa. Jadi, salah satu dari fungsi ASN itu untuk melakukan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini ditujukan kepada masyarakat sebagai stakeholder. Nah, di sini ada prinsip pelayanan publik yang harus dilakukan oleh ASN setiap kali memberikan pelayanan publik. Ada 9 prinsipnya. Pertama, berkeadilan. Jadi, pelayanan yang diberikan itu harus sama di setiap orangnya. Jadi, ada untuk setiap masyarakat yang menerima pelayanan tersebut harus sama prosedurnya, harus sama pelayanan yang diberikan, harus sama standarnya, seperti itu. Kemudian akuntabel. Jadi pelayanan yang diberikan itu harus bisa dilaporkan di akhir. Artinya harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Kemudian ada partisipatif dari masyarakat. Jadi partisipatif ini pelayanan publik karena dilakukan ke masyarakat harus ada kerjasama yang baik dari masyarakatnya, seperti itu. Jadi kan tidak mungkin yang memberikan pelayanan sendiri gitu ya, harus ada masyarakat atau stakeholder yang menjadi penerima pelayanan. Kemudian transparan. Jadi karena ini sifatnya publik ya, jadi pelayanan ini harusnya semua orang bisa tahu apa yang diberikan di pelayanan publik tersebut, apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut, atau apa syarat-syarat yang dipenuhi sebelum kita mendatangi tempat-tempat pelayanan publik tersebut. Jadi harus transparan, semua prosesnya harus bisa dilihat oleh penerima pelayanan. Kemudian mudah diakses. Nah, ini sangat penting karena kita tinggal di wilayah yang sangat luas begitu ya. Jadi karena sangat luas dan setiap orang pasti membutuhkan pelayanan publik, jadi pelayanan publik ini harus gampang diakses oleh masyarakat karena kan stakeholdernya masyarakat. Jadi ya harusnya gampang diakses oleh stakeholder atau gampang diakses oleh masyarakat. Kemudian respon. Nah, di sini di pelayanan publik itu harus ada respon dari kedua belah pihak. Jadi yang pemberi pelayanan maupun yang menerima pelayanan harus bisa memberikan respon timbal balik agar pelayanan itu berjalan dengan maksimal. Kemudian efektif efisien. Jadi pelayanan publik harus dilakukan dengan cara yang efektif, dengan cara yang tepat. Nah, kalau sudah cara yang tepat itu akan menimbulkan efisiensi yang bagus. Jadi artinya input dengan output yang dihasilkan itu efisiensinya bagus atau misalnya tidak membuang sumber daya secara percuma. Ya, jadi semua pelayanan publik harus dilakukan dalam efektif dan efisien. Kemudian mudah dan murah. Nah, pelayanan publik ini ditujukan untuk masyarakat sehingga dalam prosesnya harus mudah dan harus murah karena pelayanan publik yang dilakukan itu tujuannya kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi harus mudah dan harus murah. Kemudian tidak diskriminatif, artinya pelayanan yang diberikan itu kepada masyarakat kita tidak boleh memilah-milah. Ada orang-orang tertentu yang dilayani dengan lebih baik, ada orang lain yang tidak dilayani dengan baik, nah itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memberikan pelayanan yang berbeda kepada masing-masing orang, jadi harus sesuai standar. Nah, karena punya standar atau punya mutu tertentu, kita harus punya komitmen mutu. Jadi dulu sebelum di materi pelayanan publik kita sudah belajar, sudah mendapatkan materi mengenai komitmen mutu. Nah, komitmen mutu ini yang selanjutnya bisa digunakan untuk pelayanan publik. Jadi kalau komitmen mutunya sudah bagus, kita akan bisa melakukan pelayanan publik yang bagus juga. Seperti itu.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.